Hai semuanya, perkenalkan saya Syabrina Ilkamusti dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Lokal UMKM Robani dalam upaya membuka lapangan pekerjaan masyarakat dan pengembangan inovasi makanan ringan di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dengan guru pembimbing Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Berikut presentasinya. Latar belakang, singkong merupakan produksi hasil pertanian pangan kedua terbesar setelah padi, sehingga singkong mempunyai potensi sebagai bahan baku yang penting bagi berbagai produk pangan dan industri. Salah satu UMKM yang sedang berkembang pada saat ini yang berlokasi di Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu adalah Robani Snack. Berdasarkan pengamatan peneliti yang melakukan penelitian pada salah satu perusahaan kelanting getuk, yaitu Bapak Bambang Robani, beliau adalah salah satu pengusaha kelanting getuk yang diberi nama Robani Snack, merupakan usaha industri makanan ringan yang berasal dari singkong, jagung, dan beras ketan yang berdiri sejak tahun 2001. Tujuan awal berdirinya perusahaan ini adalah untuk mengelola singkong yang melimpah agar lebih bermanfaat dan memiliki nilai harga yang tinggi, serta untuk membantu warga agar memiliki pekerjaan. Berawal hanya dikerjakan berdua dengan istri, hingga pada akhirnya tahun 2005 menambah karyawan sebanyak 10 orang. Kemudian pada saat ini perusahaan telah mempekerjakan kurang lebih 120 karyawan dengan sistem kerja borongan untuk menghasilkan berbagai olahan makanan ringan. Perusahaan organisasi Robani Snack merupakan usaha industri makanan ringan yang berasal dari singkong, jagung, beras ketan yang berdiri sejak tahun 2001. Bentuk badan usaha dari Robani Snack adalah CV perusahaan. Ini didirikan oleh Bapak Bambang Robani dan istrinya yang terletak di Mataram. Adalah pekon yang berada di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Siklus pertama yaitu keinginan untuk berubah. Tahap pertama, keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik dengan tujuan ingin memiliki penghasilan sendiri. Pada akhirnya bergabung pada UMKM Robani dan menerapkan keterampilan yang ia miliki. Yang kedua ialah melepaskan halangan-halangan. Tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resisten terhadap kemajuan dalam dirinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan pada salah satu karyawan produksi, yaitu Ibu Yuli, 31 tahun, yang bergabung pada UMKM Robani, tidak ada halangan yang signifikan. Beliau merasa dengan bergabung pada UMKM Robani, mulai ada peningkatan ekonomi di keluarganya. Yang ketiga, rasa memiliki bertambah. Tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan usahanya. Yang keempat, mengembangkan peran dan batasan tanggung jawab. Tahap keempat, upaya untuk mengembangkan peran dan batasan tanggung jawab yang lebih luas. Hal ini terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Aktor pemberdaya harus mengembangkan peran dan tanggung jawab agar kualitas produk dan rasanya tetap terjaga. Siklus pemberdayaan 5, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Tahap kelima, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluarkan kinerja yang lebih baik. Pada tahap ini hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Dengan mampu konsisten dalam kualitas produk yang dihasilkan, salah satu aktor pemberdaya telah membuat permintaan produk meningkat. Yang keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Tahap keenam telah menjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya ketika keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologi di atas posisi sebelumnya. Seorang aktor pemberdaya di Robani Snack semakin terlatih dan lihai dalam membuat olahan produk makanan berbasis makanan ringan.
karena adanya peningkatan bahan baku membuatnya semakin semangat dalam peranan yang dibebankan kepadanya. Siklus ketujuh merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Tahap ketujuh, masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan pada salah satu karyawan produksi Ibu Yuli, jika suatu saat nanti modal yang ia kumpulkan sudah cukup, ia akan membuka perusahaannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara yang kita pilih untuk mengatasi kemampuan dari masing-masing masyarakat dalam mewujudkan harapan yang diharapkannya. Menurut Edi Soeharto, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan 5 strategi yang biasanya disebut 5P, yaitu sebagai berikut. Pembahasan terkait 5P. Yang pertama adalah pemungkinan. Pemberdaya harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Bapak Bambang Robani telah berhasil melepaskan halangan-halangan yang dihadapi oleh karyawannya. Yang kedua adalah penguatan. Pemberdaya harus mampu mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menjunjung kemandirian pada mereka. Yang ketiga, perlindungan. Pemberdaya harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil, seperti yang telah dilakukan oleh agen pemberdaya, pemilik usaha yang bernama Bapak Bambang Robani. Ia tidak pernah membeda-bedakan antara karyawan toko dan produksi. Keempat, penyokongan. Penyokongan bertujuan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas kehidupannya, seperti yang telah dilakukan oleh agen pemberdaya pemilik usaha bernama Bapak Bambang Robani, bahwa ia selalu menghargai para karyawannya baik yang di pabrik maupun di toko. Ia juga sangat loyal terhadap karyawannya dan ia telah andil dalam pembagian setiap karyawannya. Yang kelima adalah pemeliharaan. Bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi pemberdayaan terus dan mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha. Pandangan masyarakat terkait pemberdayaan berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan salah satu masyarakat sekitar yang bernama Yudi 50 tahun, mereka mengatakan bahwa dengan adanya usaha UMKM Robani ini membuat desa setempat dan masyarakat menjadi hidup. Mereka mengatakan usaha tersebut berkembang sangat pesat, yang tadinya hanya dikerjakan berdua dengan sang istri, sekarang bisa merambah pasar luar negeri. Dan dengan adanya usaha ini membuat menurunnya angka pengangguran di desa ini. Masyarakat juga mengatakan bahwa pemilik usaha ini dekat dengan masyarakat, sering membagikan hasil olahan UMKM Robani. Ia mengharapkan usaha UMKM Robani ini semakin maju dan semakin sukses. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan saya, Pak Bambang Robani mendirikan usaha untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dan membantu masyarakat sekitar yang belum mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan lapangan pekerjaan. Dengan adanya usaha produksi olahan UMKM ini, masyarakat sekitar merasa terbantu dan semakin banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di desa Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Tidak hanya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, usaha ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk masyarakat sekitar yang ingin membuka usaha keripik, singkong, dan olahan-olahan lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa usaha keripik Robani milik Bapak Robani sukses dan berjalan dengan baik.